Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Dalam permenungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar diri kita menjadi diri yang peka terhadap kehadiran Tuhan. Mata manusia. Apa yang dilihat mata kepala kita? Kita melihat karya Tuhan dalam penciptaan yang menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan mencintai diri kita. Kita melihat sesama kita sebagai sarana untuk mengetahui dan menanggapi pencipta kita yang penuh kasih. Mata kita melihat kesempatan untuk melatih kasih yang kita pelajari dari pencipta ini. Kita melihat misteri kasih Kristus dalam Ekaristi. Kita melihat di sekitar kita karya Roh Allah di dalam gereja, tubuh mistik Kristus. Mata adalah alat iman dan melayani kita dengan baik dalam perjalanan kita menuju kerajaan Allah yang kekal. Mata hati. Jika hal-hal yang mengalir dari hati dapat menajiskan manusia, demikian pula hal-hal yang mengalir dari hati dapat juga menyucikan manusia. Mata juga merupakan alat jantung. Mata akan fokus pada apa yang berharga dari hati. Kristus menyatakannya dengan sangat jelas. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita sehat, seluruh tubuh kita akan penuh cahaya. Tetapi jika mata kita tidak sehat, seluruh tubuh kita akan menjadi gelap gulita. Jika kemudian terang di matamu adalah kegelapan, betapa besarnya kegelapan itu. Mata jiwa. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan kita dapat mendengar suara yang dibuatnya, tetapi kita tidak tahu dari mana asalnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada jiwa kita tanpa suara kata-kata. Mata jiwa dibimbing oleh Roh yang sama, membantu kita untuk melihat, menikmati apa yang benar, dan selalu bersuka cita dalam penghiburannya. Di masa Paskah ini,
Roh Kudus mulai bergerak dan gereja mulai bernyanyi dengan lebih sungguh-sungguh. Veni Sancti Spiritus, datanglah Roh Kudus. Sebagai anggota tubuh mistik ini adalah tugas yang mendesak dan hal yang menyenangkan bagi kita untuk bergabung dalam doa ini. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.